أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa duduk dan juga hadir di majelis yang mulia ini. Di antaranya adalah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang diberikan usia panjang dengan diisi amal-amal soleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memiliki amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk ke dalam golongan-golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik. Sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu di sesi ketiga, ada 2 pertanyaan. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, ada berapa tinjauan bagi orang-orang yang ingin berhujjah ataupun berdalil dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Nah, silakan. Ada 2, sebutkan Pak, silakan. Nah, jadi hadis itu harus benar-benar dipastikan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada korelasi ataupun kaitan dengan hukum yang akan dijadikan sebagai hujjah. Tafadhol. Nah, pertanyaan kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Yaitu sungguh ada suri tauladan yang paling baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin sebagai wajibnya mengambil hadis dari Nabi SAW. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Padahal di sini tidak disebutkan sunnah, enggak ada. Adanya adalah sungguh telah ada suri tauladan yang paling baik pada diri Nabi SAW bagi orang-orang yang mengharapkan beriman kepada Allah dan mengharapkan hari akhir. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini adalah dalil wajibnya kita mengambil hadis Nabi SAW. Mushaf 1. Silakan. Agak berat soalnya. Nah, silakan Pak. Ya. Nah. Untuk melaksanakannya. Di sini nggak ada lapat itunya, lapat apa namanya? Di sini hanya ada keterangan suri tauladan saja. Ya gimana tuh? Apa namanya? Kita mengambil ataupun memahami ayat ini. Padahal ayat ini memerintahkan supaya kita mengambil sunnah dari Nabi. Di sini nggak disebutkan sunnah. Ya silakan Pak, diulang lagi mungkin.
Ya, yang lain silahkan. Boleh? Di sini tidak disebutkan suruh mengambil atau memerintah Nabi, Allah memerintahkan supaya mengambil sunnah Nabi. Di sini nggak ada. Hanya disebutkan ada suri tauladan yang baik di sini tuh. Ya, silakan. Ya, agak berat sedikit memang, ya. Coba mungkin. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Ya, lagi Pak, silakan. Ada. Ya, jadi ada sebelum melanjutkan. Jadi di sini Nabi SAW, Allah mengatakan sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi SAW. Nah, kita tidak mungkin mengetahui suri tauladan yang seperti apa yang harus kita teladani dari Nabi SAW kecuali dari apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Ya, di sini ayatnya global. Suri tauladan yang seperti apa yang harus kita ambil? Karena di sini disebutkan hanya uswatun hasanah saja. Ya, padahal akhlak Nabi SAW banyak. Ya, tadi malam disebutkan bagaimana Nabi SAW ketika bertemu dengan anak-anak, beliau mengucapkan salam. Ya, kemudian ketika di rumahnya Nabi SAW membantu istrinya, radhiyallahu taala anhum, atau anhunna. Nah, baik, insyaallah kita lanjut dulu. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala di halaman ke-6, ya, mudah-mudahan selesai sampai nanti malam. Kata beliau, sungguh sangat gagal dan merugi bagi orang-orang yang mengatakan sesungguhnya tidak mengapa beramal hanya dengan apa yang ada dalam Al-Quran saja. Ini sebagian orang ataupun sebagian kelompok. Dan kata Syekh, sungguh sangat rugi kalau hanya beranggapan bolehnya mengambil Al-Quran saja sebagai patokan kehidupan. Ya. Hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran. Ketika dia mengatakan tidak mengapa beramal hanya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita jawab sesungguhnya Al-Quran menuntut seseorang untuk mengikuti Nabi SAW. Ya, ada dalil yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Syekh Ibn Saimin, mulai dari wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang udah tinggalkan. Ini semuanya adalah perintah untuk mengikuti Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya hidup pedomannya hanya Al-Quran saja, ya, ini nggak benar katanya. Bahkan termasuk orang yang paling merugi. Ya. Apabila engkau jujur, kata Syekh, dengan apa yang kamu ucapkan, maka hendaknya kamu menerima hukum yang terdapat di dalam sunnah-sunnahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita benar-benar mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, pasti di dalamnya terdapat banyak ayat yang hakikatnya memerintahkan seseorang untuk mengambil hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya bahwa akan ada orang-orang yang memiliki sikap seperti ini, yaitu hanya mengambil Al-Quran dan meninggalkan sunnah di dalam sabdanya. Jadi ternyata sebelum sekte-sekte yang ada sekarang yang hanya mengambil Al-Quran saja sebagai hukum, ternyata 1400 lebih, ya, Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita semuanya bakal ada orang-orang yang seperti ini modelnya. Cukup dengan Al-Quran saja. Dan ini tanda bahwasanya hadis itu sahih dan juga termasuk ilham ataupun mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Kata Nabi SAW, la ulfiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi
Jangan sampai aku dapatkan salah seorang di antara kalian duduk bersandar di atas sofanya atau kursinya sambil ia mengatakan, duduk santai. Ya, saking nyamannya, saking ringannya dia berkata, ya. Idja'ahul amru min amri, tatkala datang kepada dia urusan kami, ya, ataupun perintahku. Dia mengatakan, la nadri ma ja'a fi kitabillah. Saya enggak tahu. Ini enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada. Ya. Jadi ketika datang hadis Nabi menjelaskan tentang adab kubur, nikmat kubur, ya, tentang bahwasanya nanti yaumul qiyamah seseorang akan dikumpulkan dalam kondisi uratan, hufatan, gurlan, tidak memakai pakaian, tidak bersendal, kemudian juga dalam kondisi belum dihitan, dia mengatakan ini semuanya gak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ternyata 1400 sekian Nabi SAW sudah mengatakan dan juga mewanti-wanti bakal ada orang-orang yang seperti ini. Dan Nabi SAW mengatakan jangan sampai aku dapati orang yang semisal ini. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, sangat banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang masih global, yang tidak dijelaskan kecuali dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Contohnya, contoh yang paling ringan tentang masalah sholat saja. Allah mengatakan wa aqimus sholah, tegakkan oleh kalian sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan doa takbiratul ihramnya, kemudian doa iftitah secara rinci, kemudian rukunnya, ya, kemudian bacaan i'tidalnya, semuanya sifat global. Ya, sholat di dalam Al-Quran sifatnya hanya global. Ya. Dari mana kita semua tahu bahwasanya sholat nanti urutannya ini kecuali dari hadis Nabi SAW. Ya. Begitupun masalah zakat. Zakat Nabi SAW hanya menentukan kepada siapa zakat itu diberikan, kepada fuqara dan masakin. Sedangkan kadarnya tidak disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Makanya kata Syekh, sangat rugi dan juga sangat disayangkan kalau ada orang yang mengatakan ma ja'ana fi kitabillah. Hukum ini enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada. Maka sangat rugi, ya. Dan semua ataupun rata-rata ya hukum yang di dalam Al-Quran semuanya bersifat global, butuh kepada penjelasan. Dan penjelasan itu hakikatnya datang dari Nabi SAW. Baik. Kita katakan selanjutnya, sungguh sunnah Nabi SAW sama persis seperti Al-Quran yang wajib bagi seseorang untuk beramal dengannya sesuai dengan tuntutan sunnah tersebut. Apakah dia menunjukkan hukumnya wajib? Jadi meskipun penamaannya sunnah, hakikatnya sunnah ini ada yang sifatnya wajib. Ya, contohnya saja hadis Nabi SAW yang menunjukkan wajib. Beliau SAW mengatakan, ya, muru auladakum bisolati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat dalam kondisi usianya 7 tahun. Ya. Kemudian yang setelahnya ini, ya, wadribuhum 'alaiha li asrin, dan pukullah anak-anak kalian kalau usianya sudah 10 tahun. Hadis yang lain juga banyak, yang mana hadis tersebut konsekuensinya adalah wajib. Ya, Nabi SAW mengatakan idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyamini. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyasrab biyamini. Kalau mau minum dengan tangan kanannya. Alasannya adalah fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Karena syaitan makan menggunakan tangan kiri dan juga minum menggunakan tangan kiri. Para ulama mengatakan hadis ini meskipun dalam masalah anjuran sifatnya adalah wajib. Ya, makan menggunakan tangan kanan, kemudian minum menggunakan tangan kanan, ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW memperumpamakan dan juga menyamakan orang yang makan menggunakan tangan kiri dengan syaitan. Ya, syaitan itu adalah musuh manusia. Gak boleh kita sama dengan
dengan syaitan. Kemudian juga ada yang ada juga sunnah itu yang hukumnya memang sunnah, seperti dalil-dalil tentang salat sunnah rawatib, kemudian salat duha, qiyamul lail, semuanya adalah sunnah. Kemudian ada yang mubah, makruh ataupun haram sesuai dengan tuntutan hadis-hadis tersebut. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, para salaf terdahulu mereka semua berada di atas sunnah Nabi. Mereka tidak meremehkannya dan tidak melampaui batas. Dan ini adalah hakikat agama kita semuanya. Agama kita ini dibangun di atas pertengahan. Tidak boleh namanya tafrid. Tafrid itu meremehkan. Ini mah sunnah. Kalau sudah mendengar sunnah biasanya bukan dikerjakan, tetapi ditinggal. Ya, rata-rata ini tafrid. Ataupun tidak gulu atau yang dinamakan berlebihan. Ya. Ini puasa sudah ada patokannya dari mulai terbit fajar shadiq ataupun fajar yang kedua sampai tenggelam matahari. Ya, sebagian sekte seperti Syiah, mereka nggak mau buka puasa sampai terbenam matahari. Kapan mereka berbuka? Sampai mulai terbit ataupun muncul bintang-bintang. Baru mereka berbuka. Ini sifat gulu. Adapun umat Nabi Muhammad SAW ketika beragama dengan agama pertengahan, tidak meremehkan dan juga tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau kata Nabi SAW, ya udah jalankan. Ya, ini sepertinya kurang. Sholat subuh cuma 2 rakaat ringan. Saya masih kuat 4 rakaat, 5 rakaat masih bisa. Nggak boleh. Karena itu adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah tetapkan. Ya. Apabila datang kepada mereka salah satu perintah dari Rasulullah SAW, maka mereka segera bergegas untuk mengamalkannya sebagaimana mereka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Jadi ahlu sunnah wal jamaah harusnya seperti ini. Diperintahkan untuk qiyamul lail, wah ini mah sunnah, udahlah tinggalkan. Ujung-ujungnya sunnah itu bukan dikerjakan, tetapi ditinggalkan. Dan sebaliknya, sesuatu yang makruh yang harusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Dahulu tidak ada seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan sesuatu. Dia bertanya, apakah perintah tersebut sifatnya wajib atau hanya sekedar sunnah atau anjuran saja ya Rasulullah? Enggak ada. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, tidak didapati dari kalangan para sahabat ketika ada datang hadis Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini sunnah atau wajib ya Rasulullah? Ya, beda sama kita. Kadang-kadang kita seperti itu. Ini hukumnya wajib atau sunnah? Oh, kalau sunnah ya udah. Saya nggak dikerjakan sajalah. Ya. Hanya saja ketika datang kepada mereka sebuah perintah dari beliau, maka mereka segera mengerjakan tanpa memerinci dan bertanya akan hukumnya. Sehingga sangat disayangkan ada sebagian orang apabila mendengar perintah dari Rasul, dia bertanya, apakah perintah ini hukumnya wajib atau hanya sekedar anjuran saja? Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, subhanallah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia berani memerinci dengan perincian tersebut? Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kalian. Di sini Allah tidak memerintahkan wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul pada perkara-perkara yang wajib saja. Tidak ada. Di sini Allah memerintahkan mentaati Rasul mutlak. Semua apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW taati. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, kerjakan yang diperintahkan kepadamu. Jika perintah tersebut wajib, maka kamu telah terlepas dari tuntutan. Ya, kalau ternyata perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu adalah wajib, alhamdulillah. Para ulama mengatakan baro'atud dimmah, sudah selesai tanggungannya, nggak ada lagi hutang kalau sudah dikerjakan. Ya.
Dan jika perintah tersebut adalah perkara sunnah, maka kamu telah mengerjakan sebuah perbuatan ataupun amalan yang terdapat tambahan pahala di dalamnya, enggak rugi. Ya, sekarang qiyamul lail, kemudian sholat duha, sholat rawatib, ataupun sholat sunnah, ataupun amalan-amalan yang lain yang sifatnya sunnah ketika dikerjakan, ya, ada pahala yang lebih bagi kita semuanya. Ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, tidak ada satu riwayat pun bahwa para sahabat apabila diperintahkan sesuatu oleh Nabi SAW, mereka bertanya, apakah perintah ini wajib ataupun perintah ini merupakan perkara sunnah saja? Tidak ada. Tetapi ternyata ada satu, dan konteksnya itu bukan perintah. Kata beliau di sini, tentu apabila Nabi memberi isyarat kepada mereka, yaitu kepada para sahabat, maka barulah mereka meminta rincian sebagaimana dalam hadis Barirah. Ini ada kisah yang sangat masyhur, ya. Seorang pasangan suami istri, dua-duanya budak. Namanya itu Barirah dan suaminya Mugis, ya. Kata Beliau Barirah awalnya adalah seorang budak yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Mugis. Ya. Singkat cerita, Barirah ini adalah budaknya istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini mengajukan mukatabah. Mukatabah itu adalah, kalau sekarang gambarannya, mencicil ataupun menjalankan ansuran kepada tuannya, karena dia ingin bebas. Jadi ketika dia punya harta sedikit, diberikan kepada tuannya, kepada Aisyah, terus dikumpulin sampai nanti terkumpul menjadi harga satu orang budak dan dia bebas. Ini mukatabah, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan." Dan orang-orang yang mengharapkan mukatabah, ya tadi ingin bebas dengan cara menyicil, ya, nabung, seperti itu. Kata Allah, dari budak-budak kalian maka silahkan jalankan mukatabah jika kalian memandang pada budak-budak tersebut ada kebaikan. Ya, syaratnya kalau budak ini soleh, tentunya udah muslim, kemudian juga baik, ya. Kalau dilihat ini ataupun dirasa budak ini bagus dan juga sudah layak untuk bebas, maka diterima mukatabahnya, ya. Boleh silahkan mencicil sekian seperti itu. Nah, ternyata Barirah ini pun, kata mu'allif, lalu Barirah pun dimerdekakan oleh Aisyah dengan cara mukatabah, ya. Tatkala beliau dimerdekakan, dan ternyata dalam hukum Islam, kalau ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, kemudian si perempuannya ini merdeka, dalam Islam diberikan pilihan antara tetap tinggal dengan suaminya dan juga memilih untuk pisah, ya. Ini dalam Islam. Jadi ketika si istri itu sudah merdeka statusnya, maka dia diberikan pilihan mau tetap jadi suaminya silahkan, ataupun berpisah juga silahkan. Nah, kata Syekh rahimahullahu taala, dan ini cerita diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau diberikan pilihan oleh Nabi SAW antara tetap tinggal dengan suaminya atau dia bercerai darinya. Dan ternyata Barirah ini memilih untuk bercerai karena dia merasa saya sudah merdeka. Lalu Barirah pun memilih untuk bercerai. Akan tetapi Mugis, suaminya, enggan berpisah. Saking sayangnya, saking cintanya sama siapa? Sama Barirah, ya. Sampai diceritakan dalam Sahih Bukhari itu, kemanapun Barirah pergi, sampai ke pasar-pasar, ya, pergi ke pasar kemanapun, di belakangnya ada Mugis yang senantiasa menangis, gak mau ditinggal oleh siapa? Barirah. Kemanapun Barirah pergi, Mugis ada di belakangnya sambil nangis-nangis, ya. Ini luar biasa, ya.
Sehingga Mughith pun mengikuti Barirah di pasar-pasar Madinah sambil menangis. Harapannya bahwa Barirah mau menarik kembali keputusannya. Dia merayu, ya, gak mau ditinggal. Baik. Akan tetapi Barirah tetap enggan. Nah, ternyata Mughith datang kepada Nabi SAW, meminta syafaat, meminta pertolongan, ya, supaya Barirah nggak jadi pergi, ya. Taib, setelah datang kepada Nabi SAW meminta syafaat, kemudian meminta pertolongan supaya disampaikan dan juga dibujuk Barirah agar tidak pergi dari Mughith, Nabi SAW memberikan sebuah isyarat. Beliau mengatakan, wahai Mughith atau wahai Barirah, lau raja'tihi, seandainya kamu sudahlah pulang lagi ke Mughith, kasihan, ya. Di sini Nabi SAW tidak memerintahkan, bukan udah balik lagi, tetapi seandainya, alangkah bagusnya kamu balik lagi ke suamimu yaitu Mughith, ya. Lalu apa kata Barirah? Wahai Rasulullah, jika engkau memerintahkan aku untuk kembali kepada Mughith, maka aku akan mendengar dan aku akan taat. Ya Rasulullah, atamuruni au atamuruni, dalam hadis itu, atamuruni ya Rasulullah, engkau memerintahkanku kembali kepada Barirah, kepada Mughith, ya. Am anta tusyafi, am anta tashfa, ataukah engkau hanya sebagai pemberi pertolongan saja untuk Mughith? Ya, jadi Barirah bertanya, ya Rasulullah, engkau memerintahkan aku supaya balik atau engkau hanya memberi pertolongan saja kepada Mughith? Ya. Lalu ternyata ini adalah anjuran saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu jawaban Barirah ternyata apa? Atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afwan, innama ana asfa. Wahai Barirah, ini bukan perintah, tetapi saya hanya sekedar menolong Mughith. Kasihan, nangis-nangis di pasar, ngikutin, kemudian sampai benar-benar mohon supaya engkau tidak pergi dari Mughith. Ya, saya hanya memberikan pertolongan saja. Apa kata Barirah? Kalau begitu, la hajatali fi, saya nggak butuh lagi dengan Mughith, udah nggak suka lagi. Bahkan ternyata di riwayat yang lain, Mughith ini adalah budak yang memang mungkin ya tidak menarik untuk siapa Barirah. Beliau berkulit hitam, ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, di dalam kisah ini Barirah bertanya kepada Nabi. Kenapa beliau bertanya? Karena kalau seandainya perkataan Nabi itu adalah perintah, maka dia akan mendengar dan akan mentaatinya. Subhanallah, ya. Mughith ataupun Barirah, beliau bertanya karena sebabnya kalau pertanyaan tersebut ada ataupun perintah Nabi SAW ataupun perkataan itu adalah perintah dari Nabi SAW, beliau akan taat dan juga akan mendengar, siap untuk kembali kepada suaminya, siap untuk kembali kepada Mughith. Adapun apabila perkataan tersebut hanya isyarat saja, maka sah-sah saja bagi Barirah menerimanya atau menolaknya, dan ujung-ujungnya bercerai. Baik. Summa qala rahimahullah, kesimpulannya, saya memberikan nasihat, kata Syekh, kepada semua saudaraku para penuntut ilmu. Apabila datang kepada mereka, yaitu para penuntut ilmu, sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, jangan diperinci. Ya, jadi ketika kita mendengar hadis Nabi SAW tentang sebuah perintah, oh ya udah, ini adalah kebaikan, laksanakan. Ya, tidak usah mengatakan ini wajib, apakah ini sunnah. Dan ya sekali lagi, kalau ternyata sunnah biasanya di kita bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata Allah, hanyalah ucapan orang-orang yang beriman yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul tersebut memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata,
kami mendengar dan kami taat. Ini adalah sifat mukmin sejati. Ketika diajak untuk melaksanakan apapun selama itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan juga kami taat. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka memilih pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan sebuah hukum, mereka mencari hukum yang lain. Seperti tadi malam disebutkan, contohnya saja dalam masalah waris. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Si perempuan nggak rela, nggak ridho, ini nggak adil. Pergi untuk mengambil hukum yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Baik. Summa qala rahimahullah, iya, apabila seseorang terlibat pada sebuah pelanggaran, maka ketika dia akan bertanya apakah perkara yang dilanggar ini hukumnya wajib. Apabila wajib, maka wajib bagi dia untuk bertaubat atas pelanggaran tersebut karena meninggalkan sesuatu yang wajib adalah maksiat. Dan apabila perkara yang dilanggar itu merupakan sebuah anjuran saja, maka urusannya sangat ringan, kecuali kalau ini katanya, ya. Baik. Bahkan bukankah sebelum semua itu dadamu lapang, luas terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, lalu katakanlah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini adalah sifat orang yang beriman apabila diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas suatu hal ataupun perkara, dia wajib mengatakan sami'na wa ata'na, ya. Baik. Dilewat saja sedikit, ya, karena diulang lagi. Selanjutnya masih di halaman 11. Baik. Summa qala rahimahullah, sebagian manusia ada yang semangat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia mengerjakan perkara yang ia sangka benar sesuai dengan sunnah, tetapi ternyata salah karena bisa jadi terbatasnya ilmu. Ya, ada orang yang semangat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan sunnah. Ya, di antara contohnya katanya, kita terkadang menyaksikan sebagian orang sholat. Ketika dia bangun dari tasyahud pertama, dia mengangkat kedua tangannya dalam kondisi masih duduk sebelum dia berdiri tegak lurus. Ini kata Syekh. Mungkin Syekh pernah mendapati ada orang yang sholat, dia dalam kondisi duduk di antara 2 sujud. Ketika dia mau bangkit, dia mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, sambil bangkit. Ya, ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Pasti beliau pernah melihat ada orang yang melaksanakan amaliyah seperti ini. Ya. Dia mengira bahwa perbuatan tersebut adalah sunnah. Ternyata yang sunnah adalah kebalikannya, yaitu tidak mengangkat kedua tangan ketika hendak berdiri dari tasyahud pertama. Sebagaimana hal tersebut datang keterangannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan bahwasanya apabila seseorang bersolat, dia bertakbir pada takbiratul ihram, kemudian bertakbir mengangkat kedua tangannya untuk ruku, kemudian mengangkat kedua tangannya lagi ketika i'tidal, sudah cukup sampai sana. Ya, dan beliau mengatakan tidak ada lagi mengangkat kedua tangan kecuali dalam kondisi yang disebutkan. Ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua, sebagian orang memahami makna perkataan sahabat. Ini perkataan sahabat Nabi SAW. Kana ahaduna yalzaqu ka'bahu bi ka'bi sahibih wa mankibahu bi mankibih. Ketika dalam kondisi mau sholat jamaah, membariskan ataupun merapihkan shaf, para sahabat mengatakan, dahulu sebagian dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ya.
Jadi ketika sholat kan diperintahkan untuk meluruskan saf. Kata para sahabat di sini, katanya ini terjemah secara zahir, ya. Jadi si mata kaki ditempelkan ke mata kaki temannya. Baik. Dan menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Mungkin kita juga sering lihat ada sholat, ya afwan, dicontohkan. Ini mata kaki temannya sampai seperti ini, seperti itu, ya. Otomatis pundaknya ini bakal nempel, ya, sampai nempel. Ya, ini dalilnya. Baik. Dengan merenggangkan antara dua kakinya sehingga masing-masing mata kaki menempel dengan mata kaki orang yang di sebelahnya. Kata Syekh, ternyata maksud dari perkataan sahabat tersebut bukanlah demikian. Akan tetapi maksudnya ataupun tafsir dari para ulama adalah bahwa para sahabat menempelkan dan menyamaratakan saf saja. Jadi maksudnya menempelkan di sini bukan sampai nempel bertemu mata kaki dengan mata kaki temannya, sampai nempel bukan. Tetapi maksudnya hampir nempel dan sejajar. Ini sebagai patokan lurusnya shaf salat, ya. Jadi bukan dohirnya sampai nempel-nempel, ya, sampai harus di bahasa Sunda mah diadatkeun, ya, ditempelkan benar-benar, bukan. Sampai-sampai mangkibnya juga, yaitu pundaknya nempel, ya, seperti itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maknanya bukan demikian. Tetapi maksud nempel di sini adalah sejajar, ya. Baik. Mereka berusaha untuk mensejajarkan mata kaki dengan mata kaki yang lainnya, sehingga tidak ada yang posisinya maju ke depan dan tidak ada yang posisinya agak mundur ke belakang. Jadi kalau patokan shaf itu adalah mata kaki dengan mata kaki sejajar, ya, ataupun qadam, ya. Qadam itu adalah ujung belakang kaki, yaitu yang yang jadi patokan, maka shaf itu akan rapi. Tidak ada yang maju ke depan dan juga tidak ada yang mundur ke belakang. Kalau sekarang yang menjadi patokannya itu jari-jari, ya, jari-jari, dan setiap orang kakinya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang ukuran 42, 43, ada yang 38. Kalau sekarang patokannya lurus shaf itu adalah semua jari, maka nanti bakal ada yang ke belakang sedikit dan ada yang ke depan sedikit. Makanya para sahabat mengatakan yang jadi patokan sholat ataupun shaf itu adalah sejajarnya mata kaki antara para jamaah yang sedang sholat. Ya, baik. Lanjut. Ya, adapun contoh yang lain. Yang sebagian orang mengatakan bahwasanya ini sunnah, ternyata bukan sunnah. Dulu, ya, ketika kita masih sekolah, ya, kalau anak pribadi, ketika kita berpuasa itu tidak boleh kumur-kumur, ya, mungkin, ya, ataupun mungkin bapak-bapak juga pernah merasakan atau enggak nih. Kalau dulu kayak gitu, ketika puasa itu sampai sore biasanya ketika wudhu hanya hanya membasuh muka saja, ya. Karena sebagian ulama mengatakan kumur-kumur itu adalah sunnah, ya, itu ujung-ujungnya. Kalau sunnah itu pasti ditinggalkan, ya. Kita wudhu, nyuci muka dan melewati yang namanya kumur-kumur dan istinsyak. Beranggapan ini yang benar nih ketika puasa. Ternyata Nabi SAW memberikan contoh kalau kita puasa dan hendak berwudu tetap ada kumur-kumur dan istinsyak. Beliau SAW bersabda, wa baligh fil istinsyak, dan kuatkanlah istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu dalam kondisi berpuasa. Jadi berpuasa tetap kumur-kumur, tetap istinsyak, tetapi jangan sampai berlebihan sehingga nanti air yang dihirup itu masuk ke dalam ya rongga mulut, ya, ataupun ke dalam, seperti itu. Tetapi Nabi SAW memberikan arahan kalau kita dalam kondisi berpuasa tetap semuanya dikerjakan, kumur-kumur dan istinsyak, tetapi jangan sampai terlalu kuat. Ternyata anggapan kita dulu itu salah. Yang benar adalah ini. Baik. Nah, summa qala rahimahullah. Kesimpulannya bahwa di antara hal yang sangat penting
engkau berusaha memahami makna konteks dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Perlu diketahui juga bahwa mengikuti Nabi SAW memiliki pengaruh yang sangat baik, dan ini adalah intisari dari tema yang sedang kita kaji. At-tamassuku bisunnatin nabawiyah wa atharuhu. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan juga pengaruh-pengaruh dari sunnah tersebut. Ya, ada pengaruhnya. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada pengaruh batiniyah bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Di antara sunnah ataupun di antara pengaruh ataupun asar dari sunnah Nabi SAW, seseorang yang mengetahui, yang pertama ini, seseorang yang mengetahui bahwa dirinya telah menjadikan seorang imam yang ia dijadikan sebagai panutan, maka akan tumbuh kecintaan terhadap imam itu di dalam hatinya. Jadi faedah yang pertama, pengaruh dari mengikuti sunnah yang pertama adalah akan tumbuh rasa cinta ataupun mahabbah kepada orang yang kita jadikan sebagai imam ataupun qudwah. Sekarang kita tinggal tanya, contoh ataupun barometer contoh kehidupan kita siapa? Kalau Nabi SAW dijadikan sebagai patokan hidup kita, mulai dari beragama, kemudian bermuamalah, kemudian berakhlak, pasti kita bakal mencintai apa yang dikerjakan atau diperbuat oleh Nabi SAW. Pasti bakal timbul. Ya, kalau kita menjadikan Nabi SAW sebagai imam ataupun sebagai qudwah. Dan juga sama, ketika ada orang yang mengidolakan pemain bola pula, antum bakal lihat mulai dari penampilan, gaya rambut, berpakaian, kemudian semua apa yang dikerjakan oleh si pemain tersebut dia bakal ikuti. Dan ini tabiat. Seseorang apabila mengidolakan si fulan bakal tumbuh rasa cinta. Itu sudah pasti, ya. Makanya pilih-pilihlah ataupun pilih orang yang akan dijadikan sebagai qudwah, dan sebaik-baik qudwah ataupun panutan adalah Nabi SAW. Ya. Dan antum boleh nanti silakan beli kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, Syama'il Muhammadiyah, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Musa At-Tirmidzi. Di sana disebutkan mulai dari akhlak Nabi, sifat Nabi SAW, tanda kenabian, bagaimana Nabi SAW berjalan, bagaimana Nabi SAW makan, disebutkan di sana. Ya. Ini bagi teman-teman semuanya ataupun jamaah yang ingin mengetahui bagaimana akhlak dan juga kebiasaan Nabi. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Ya. Di antara contohnya, ada dua orang yang berwudu sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Salah seorang di antara mereka sadar bahwa dia benar-benar mengikuti Rasulullah SAW ketika berwudu, dan seakan-akan dia benar-benar melihat wudunya. Ini yang pertama. Dua-duanya sedang berwudu dengan wudunya Nabi SAW. Ya. Karena ketika seseorang mengikuti wudunya Nabi, ini ada keutamaan besar, nanti bakal disebutkan. Ya. Orang yang pertama, dia mengikuti wudunya Nabi dalam kondisi menghadirkan hatinya, karena dia cinta dengan Nabi, seakan-akan dia melihatnya. Ya. Adapun yang lain, yang kedua, dia lalai, dia tetap wudu sesuai dengan wudu Nabi, sesuai dengan yang dia ketahui, dan dia tidak menghadirkan hatinya pada saat berwudu. Jadi pengaruh menghadirkannya hati orang pertama lebih besar dibandingkan orang kedua. Karena orang yang kedua berwudu dalam kondisi lalai, sedangkan orang yang pertama dia sadar bahwa dia sedang mengikuti Rasulullah SAW. Ya, dia sadar. Jadi bukan hanya berwudu saja, tetapi dia meniatkan dalam hatinya ada yang namanya ittiba, mengikuti Nabi SAW dalam berwudu. Pahalanya beda. Ya. Baik. Dalilnya adalah di sini mengikuti Rasulullah SAW dan mengharapkan pahala dari sabdanya. Jadi ketika seseorang berwudu dengan sebaik mungkin sebagaimana Nabi SAW berwudu, ini ada keutamaan istimewa.
Dalilnya adalah barang siapa yang berwudu, au man tawaddoa, seperti wuduku ini, nahwa wuduhi hada. Man tawaddoa nahwa wuduhi hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berkata-kata dalam hati pada 2 rakaat itu. Dia wudu sebagaimana wudunya Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat. Di dalam hatinya khusyuk, tidak melirik ke kiri ke kanan. Ya, kadang-kadang ketika kita salat saking digodanya sama syaitan, kita salat raga kita di masjid sama teman kita di pinggir, tetapi pikiran kita mengawang-awang. Ya, sedang di pasar. Ini sebelum lebaran, pikirannya di mana? Di mall. Seperti itu. Tetapi orang ini ketika dia berwudu kemudian dia salat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak ada perkataan-perkataan dalam hatinya, khusyuk. Maka apa kata Nabi SAW? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini ada keutamaan tentang wudu kemudian salat 2 rakaat ataupun salat yang disebut dengan salat wudu. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti itu pula dalam masalah salat. Banyak dari kalangan kaum muslimin berusaha menetapi sunnah. Mereka berusaha salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi di satu waktu mereka lupa dengan semua itu. Seperti di setiap gerakannya, dia ingin sholat seperti sholatnya Nabi. Tetapi karena tidak ada kecintaan kepada Nabi, ya, dia tidak menghadirkan hatinya di setiap bacaannya. Dan inilah yang dinamakan lalai. Tetapi apabila seseorang merasa bahwa dia sedang mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW di dalam sholatnya, dan seakan-akan dia benar-benar melihat Rasulullah sedang sholat, niscaya dia akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar di hatinya. Yaitu apa? Kekhusyuan. Ya. Dia membaca ataupun belajar bagaimana tata cara sholat Nabi. Dia yakin ini adalah sholatnya Nabi SAW. Dan dia cinta. Dia senang dengan Rasulullah SAW. Maka ketika dia menggerakkan kedua tangannya untuk takbir, kemudian juga menurunkan badannya untuk ruku, untuk sujud, dia menghadirkan hatinya. Dia yakin bahwasanya ini adalah sholat Nabi SAW, maka akan timbul pengaruh yang istimewa, yaitu kekhusyuan. Ya. Baik, ini yang pertama. Jadi di antara pengaruh mengikuti sunnah Nabi SAW akan timbul yang namanya mahabbah, kecintaan. Kemudian dari kecintaan tersebut akan menimbulkan yang namanya kekhusyuan. Ya, ini tinggal 5 menit lagi. Sampai sini dulu. Ya, tetapi ada satu hal, saking cintanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan sampai masalah duniawi saja. Imam Ahmad berfatwa bahwasanya menggunakan cincin, bukan dari emas ataupun perak, bagi laki-laki itu adalah sunnah Nabi. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Meskipun madhab yang lain seperti Imam Syafi'i, ya, kemudian Maliki, ya, dan Hanafi mengatakan bukan termasuk sunnah, boleh-boleh saja. Tetapi Imam Ahmad saking cintanya kepada Nabi SAW, ya, beliau berfatwa bahwasanya cincin bagi laki-laki itu adalah sunnah. Bukan hanya itu, Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis, dan juga kita semuanya ketahui bahwasanya rambut Nabi SAW itu sampai pundak ini, ya, sampai ujung ini. Imam Ahmad menyatakan bahwasanya itu adalah sunnah Nabi SAW. Meskipun mayoritas ataupun jumhur ulama mengatakan bahwasanya memanjangkan rambut sampai pundak, ya, itu bukan sunnah, tetapi boleh-boleh saja. Karena kebiasaan pada waktu dulu ketika Nabi SAW hidup di Mekah, orang-orang kafir Quraisy mereka memanjangkan rambutnya, dan beliau tidak ingin menyelisih mereka dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Tetapi Imam Ahmad saking cintanya beliau kepada Nabi SAW sampai mengatakan bahwasanya cincin bagi laki-laki yang bukan emas ataupun perak dihukumi sebagai sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Ada pertanyaan sedikit mungkin? Nah, apa maksud dari perkataan sahabat tadi? Kita menempelkan dua mata kaki ataupun mata kaki kami dengan mata kaki temannya. Silakan. Maksudnya apa? Silakan diurai. Ada yang bisa? Maksudnya apa? Katanya. Ya. Mensejajarkan iya, berarti maksudnya bukan ditempelkan sampai nempel ya. Silakan. Tapi sebagai patokan sejajarnya soft. Nah. Baik. Taib yang terakhir, ini satu juga mushaf. Hukum asalnya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataupun Rasulullah SAW ketika memerintahkan sesuatu itu tidak boleh diperinci kecuali dalam satu kondisi. Tadi apa? Dalam masalah apa? Yang kisahnya Barirah. Ya. Semuanya itu hukum asalnya tidak diperinci. Ya, para sahabat tidak ada yang memerinci ini sunnah, ini wajib, gak ada. Kecuali dalam kondisi satu hal saja. Para sahabat minta dirinci. Dalam masalah apa tadi? Silakan. Dalam masalah apa tadi dirinci katanya? Ya? Dalam masalah? Dalam masalah rumah tangga. Taib. Silakan setengah dulu ya. Taib, silakan. Taib, ada yang lebih tepat dalam masalah? Bapak tadi yang tadi ana lupa. Sudah menjawab tadi meskipun apa? Iya, Bapak itu. Insyaallah. Dalam masalah apa? Ada yang tahu? Dalam masalah? Bukan. Yang lebih tepat dalam masalah anjuran saja. Nabi SAW memberikan anjuran kepada Barirah, lau raja'ti, ya, seandainya kamu balik saja ke suamimu, gitu loh ya. Taib hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.